Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada semua pemirsa semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha yang pertama adalah dibuatkan istana di surga. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah bersabda mengenai keutamaan sholat duha 12 rakaat. Bagi yang mengerjakan, Allah akan diberikan oleh Allah yaitu istana di surga. Barang siapa sholat 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya yaitu istana di dalam surga. Yang kedua, diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni umatnya yang mengerjakan sholat duha di pagi harinya. Hal itu sesuai dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng istiqomah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya, keutamaan sholat duha adalah mencegah penyakit. Dikutip dari buku Berkah Sholat Duha karya M. Khalil Rahman Al-Mahfani, seorang profesor medis, Dr. H. Ali Saboin dan Profesor Dr. Panserver mengatakan bahwa setiap gerakan sholat memiliki manfaat atau kesehatan bagi tubuh yang tak terhingga. Ia melihat bahwa gerakan sholat dapat mengurangi, bahkan dapat mencegah penyakit jantung. Setiap penyimpangan dari gerakan sholat akan mengubah fungsi dan manfaat yang ada, dan dalamnya syarat itu tidak dibenarkan. Artinya, kalau kita sering melaksanakan sholat duha, kita akan terhindar dari penyakit jantung, insya Allah. Manfaat selanjutnya adalah untuk membuka rezeki. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam,
Bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang, niscaya akan aku cukupi kebutuhan pada sore harinya. Di sholat 4 rakaat sholat duha adalah untuk membuka rezeki. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Keutamaan sholat duha berikutnya adalah waktu terbaik untuk berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah SAW pada waktu bepergian melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Setelah selesai beliau berdoa, sesungguhnya saya sholat penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah 3 hal, lalu dikabulkannya. 2 dan ditolak. Yang satunya, saya mohon supaya umatku jangan diuji dengan musim paceklik, dan ini dikabulkan. Saya memohon pula agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya, dan ini pun dikabulkan. Lalu ia mohon agar umatku jangan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan, dan ini ditolaknya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Fadilah selanjutnya adalah dapat pahala setara umroh. Nah, inilah kita sering melaksanakan sholat duha. Fadilah atau pahala kita setara dengan orang yang melaksanakan umroh. Dikutip dari buku Rahasia Kedahsyatan Sholat Sunnah. Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau sholat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, dan sempurna. Jadi kita melaksanakan 2 rakaat sholat fajar dan sholat subuh berjamaah, kemudian ya selesai duduk itu terus dia waktunya mancing sholat duha, melaksanakan sholat duha, maka pahalanya itu adalah sama seperti orang yang mengerjakan haji dan umroh. Hadirin semuanya yang berbahagia, sedekah untuk seluruh tubuh. Dalam hadis riwayatkan Ahmad Muslim, menyebutkan sholat duha merupakan pengganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya, maka tiap kali bacalah tasbih adalah sedekah, tiap kali bacalah tahmid adalah sedekah, tiap kali bacalah tahlil adalah sedekah, tiap kali bacalah takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan adalah sedekah, dan mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti, ya semua itu cukuplah melakukan 2 rakaat sholat duha. Ya, itulah
Fadilah yang ketujuh yaitu sholat duha. Fadilah yang kedelapan adalah mendapatkan keuntungan yang besar. Perolehlah keuntungan dan cepatlah kembali mereka. Akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jarak. Lalu Rasulullah SAW berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah, keuntungannya, dan cepat kembalinya. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Berkata lagi, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat kembalinya. Fadilah yang ke-9 adalah keutamaan dan manfaat sholat duha. Yang terakhir adalah menjadi sholatnya orang-orang yang kembali taat dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Itulah sedikit fadilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya kepada saya sendiri dan umumnya kepada umat Islam semuanya. Apabila ada kurang lebihnya itu dari saya sendiri atau ada kebenarnya itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.